Pagi hari pergi ke hutan, hendak ingin mencari rotan. Assalamualaikum saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya tidak menggurui, tetapi kita saling kolaborasi dan saling diskusi bersama. Di sini saya ingin mengimbaskan dari ilmu selama ini saya sebagai guru penggerak, ya, pengimplementasiannya budaya positif tentang restitusi 5 kontrol. Oke, ini untuk mengimplementasikan. Memang sulit Bapak Ibu, tapi kita butuh proses untuk melakukannya. Ya, semua mungkin Bapak Ibu juga mengalami kendala-kendala yang diperbuat oleh murid, terutama di dalam kelas atau mungkin di luar kelas. Tapi sebelumnya Bapak Ibu harus punya namanya kesepakatan atau keyakinan kelas dulu. Jadi membuat sebuah keyakinan di kelas atau peraturan yang di kelas. Seandainya siswa itu melakukan pelanggaran, ya, itu nanti anak-anak itu meyakinkan kesepakatan di kelas seperti itu. Nah, kita antara guru sama murid itu harus kompak dan mempunyai kesepakatan bersama-sama. Contohnya masalah HP atau mengambil HP itu tadi ya Bu. Jadi di kelas itu harus punya kesepakatan. Contohnya kalau kalian nanti pembelajaran main HP, ya nanti konsekuensinya apa gitu ya. Jadi kesepakatan itu harus dikesepakati bersama-sama sama murid dan guru. Ya, jangan Ibu mapelnya, ayo kita bikin kesepakatan apa saja. Ya, Bu, seandainya kita nggak mengerjakan tugas, gimana kita nanti setelah pulang ditinggal di kelas, kemudian yang lain pulang gimana? Ya, oh iya Bu, nggak apa-apa. Nah, akhirnya siapa yang nggak mengerjakan tugas, konsekuensinya tadi apa? Jadi anak itu tahu dengan sekuensi yang sudah disepakati oleh guru atau wali kelas. Ya, jadi kita untuk mendidik anak itu harus punya keyakinan di kelas, itu ya. Jadi intinya kita itu harus berpihak kepada murid. Memang sulit Ibu ya. Nah, ini ada restitusi 5 posisi kontrol, dan semua itu harus diketahui dari siswa dan Bapak Ibu guru. Ya, apa restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat, atau proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Bagaimana kita itu nanti berpikir murid itu menjadi yang mulia. Itu. Jadi kita itu sebagai guru juga harus punya kolaborasi sama murid. Program disiplin positif yang berpusat pada murid itu adanya pendekatan. Program disiplin positif yang berpusat pada murid itu dengan adanya pendekatan restitusi, ya, yang dikenal dengan 5 kontrol: menghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, kemudian manajer. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka. Apakah telah efektif? Apakah berpusat kepada murid, memerdekakan seorang murid, dan memandirikan murid? Ya, itu kembali kepada kesepakatan dan keyakinan di antara guru dan murid. Bagaimana bicara membuat keyakinan murid tadi, kolaborasi sama murid itu tadi. Termasuk dari 5 posisi kontrol, yang pertama itu adalah hukuman. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisiknya itu nggak boleh langsung jepes atau mukul, itu nggak boleh. Jadi kita itu harus secara verbal. Ya, supaya apa? Anak itu intinya tidak ada di hati itu berdegil gitu ya.
Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, jadi contohnya seperti ini. Mungkin Pak Irfan bisa dibacakan patuhan saya. Jadi kita itu menggunakan nada. Contohnya di sini penghukum itu bisa nada suara tinggi, kemudian bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghadap. Nah, ini saya contohkan, mungkin ini ada nada suara atau intonasinya. Mungkin Pak Irfan bisa membacakan intonasi dari posisi penghukum. Patuhi aturan saya. Awas, kalau nanti dilanggar maka akan saya hukum. Itu ya. Oke. Patuhi aturan saya atau awas. Berikutnya. Kamu selalu saja salah. Lalu pasti selalu terakhir selesai. Gitu. Terima kasih Pak Irfan. Disitulah ada intonasi yang disampaikan kepada siswa. Dari intonasi seperti itu, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Jadi kita itu berusaha untuk anak itu supaya nurut dengan saya itu seperti apa, kan gitu nggih. Jadi kita itu harus adanya intonasi yang dilakukan Bapak Ibu guru. Contohnya saya di sini nggih, ada yang mata melotot, ya. Contohnya terlambat lagi kau, terlambat. Nah, itu dengan perasaan seorang anak mungkin akan sakit dengan nadanya saja. Seandainya kita untuk melakukan dengan nada yang lembut, terlambat lagi ya, pasti terlambat lagi. Lalu datang terlambat lagi. Karena di sini menghukum, mungkin dengan kata atau intonasinya sangat tinggi. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri. Contohnya seperti itu. Nada aja itu sudah astagfirullahaladzim, Bapak guru kok seperti ini, awas balik kebos boleh. Ya, contohnya seperti itu. Oke. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Pasti hasilnya kemungkinan murid marah, pendendam. Ya, kemudian bisa jadi sesudah kembali atau duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya, muangkel di situ. Tapi tidak dikeluarkan atau dendam kepada Bapak Ibu dengan kata-kata, tetapi dengan perasaan yang dirasakan seorang murid seperti itu. Nah, makanya untuk posisi kontrol yang kedua itu adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi kata-katanya yang keluar dari mulut seorang guru, ya, itu tergantung intonasinya juga. Mungkin Bu Deni bisa melantunkan intonasi jika anak itu membuat merasa bersalah. Jadi gini Bapak Ibu, ini adalah lantunan kepada siswa supaya siswa itu tidak sakit dengan intonasi yang diucapkan oleh Bapak Ibu guru. Ya, dengan nada itu aja mungkin seorang murid itu merasa, aduh Bu ini tidak marah, tetapi katanya kok, ya itu mungkin dia tuh merasakan di hati seperti itu. Biasa bisa merubah dengan intonasi dari Bapak Ibu guru. Ya. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Begitu. Nah, di sini posisi kontrol untuk berikut
berikutnya dengan nada atau intonasi, nada suaranya memelas, ya, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, ya, lesu. Contohnya seperti ini. Mungkin Bu Eni ya sebagai guru agama bisa melantunkan ini adalah merasa bersalah. Monggo Bu Eni. Jadi kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Ya, sebagai guru agama sangat cocok sekali untuk intonasinya seperti itu nih Bapak Ibu. Lah disitulah kita nanti murid bisa introspeksi diri mungkin ya Bu Eni. Jadi Bu Eni sudah mengatakan dengan intonasinya yang lemah lembut, akhirnya untuk menghadapi sebuah murid akan merasa bersalah pada dirinya, murid seperti itu. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada menghukum. Kalau menghukum tadi kan bunyinya melontot sama menghardik-hardik gitu kan ya, menggunakan dengan gerak-geriknya, itu aja perasaan jiwa sangat sakit seperti itu ya. Tidak seperti murid dalam guru menghukum tadi ya, sudah saya sampaikan. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan tidak menyakiti diri sendiri atau orang lain. Itu sebagai penghukum. Untuk posisi kontrol yang ketiga, guru itu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau keyakinan tadi untuk kesepakatan kelas tadi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor mempengaruhi seseorang kepada murid. Ya, mereka akan berkata, nyoba Bu Intan, kayaknya lu sekali untuk berteman dengan siswanya. Yo, ingat tidak bantuan ibu selama ini? Ya sudah, kali ini nggak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan ya. Cocok sekali ya dari guru hebat Bu Intan ya. Jadi kata yang disampaikan Bapak Ibu guru itu nanti hasilnya hal negatif dari posisi teman ya. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir ibu itu adalah teman saya. Ya, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru dan tidak untuk guru lainnya. Murid yang akan tergantungan pada guru tersebut. Ya, jadi intinya kayak membedakan. Ya, makanya harus adanya kesepakatan kelas itu yang lebih mendisiplinkan positif kepada siswa. Ya, biar kompak. Atau mungkin bisa kesepakatan kelas setiap kelas 1 gitu ya. Ayo kita buat kesepakatan, kira-kira murid sampai setuju atau enggak gitu. Kesepakatan itu harus kolaborasi sama siswa, nggak harus gurunya saja. Jadi kita itu yakin seandainya ada masalah, kamu enggak keyakinan waktu Pak Irfan dibuat. Oh ingat Bu, nyoba apa? Aku Bu tidak mengerjakan tugas, saya akan digantung di depan kelas contohnya. Oh iya, berarti anak sudah punya konsekuensi yang sudah disepakati oleh Bapak Ibu guru. Ini untuk teman, ada nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid. Contohnya semoga itu rangkul ya. Nih, sampai bagaimana? Ya, contohnya
caranya untuk berteman seperti itu. Sama terus dimasaknya apa? Ya. Terus kemudian ya, itu kita itu harus menganggap dulu untuk sebagai teman. Ini kata-kata yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, mungkin Pak Hanum ya, untuk menonton intonasinya seperti apa? Terima kasih Pak Hanum, intonasinya sangat luar biasa sekali. Jadi kita kembali ke kesepakatan kelas karena di situ bunyinya adalah sudah janji ke ibu. Ya, kalian tahu sekuensinya, tahu Bu. Akhirnya dia itu punya gambaran kesepakatan kelas. Nah, intonasinya seperti itu. Bagaimana perasaan murid dengan sikap seperti itu yang dikatakan Pak Hanum tadi? Mungkin murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ya, ini termasuk dampak yang positif atau negatif kira-kira Bapak Ibu? Positif, ya. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ya, bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru lain. Ya, bagaimana cara supaya itu sinkron semua, contohnya wali kelas itu kompak. Jadi kita itu kalau bisa kesepakatannya bersama, tapi harus serempak. Setelah itu kita harus kesepakatan kepada murid. Memang sulit Bapak Ibu, ya, kita butuh proses dan saling berkolaborasi. Contohnya saya wali kelasnya di APK ada 30. Iya, caranya area itu nanti bisa kompak. Ya, kita kesepakatan sama guru material dulu, kemudian kita kesepakatan sama Bapak Ibu Guru. Ya, kita harus punya keyakinan di kelas masing-masing. Jadi konsekuensinya itu anak-anak itu tahu, gitu nih. Waduh, aku mau melanggar ini, konsekuensi di kelas itu nanti apa? Jadi kita tidak saling menyalahkan antara guru itu kok gitu, guru itu kok gitu. Jadi kita kompak seperti itu. Untuk posisi kontrol yang keempat itu pemantau. Ya, memantau berarti mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Contohnya yang murid tadi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi yang sudah kita sepakati antara guru dan murid tadi. Dengan menggunakan tadi saksi ya, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Contoh pertanyaan seorang pemantau. Ya, kalau intonasinya, karena di sini pertanyaannya sudah tahu konsekuensinya, maka peraturannya apa? Ya, mungkin murid sudah bisa menyebutkan karena apa? Kesepakatan dan keyakinan kelas itu tadi. Ya, yang kedua, apa yang telah kamu lakukan? Dia menjawab, saya terlambat Bu. Ya, konsekuensinya apa? Yang sudah diterapkan di kelas. Dia langsung menyebutkan. Nah, kemudian kalau sudah dengan kalimat seperti itu dilontarkan ke anak atau murid, pasti hasilnya akan seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek, posisi pemantau, ya. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus, ya, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi sampai nanti seandainya pemantau harus ada bukti fisik. Contohnya absen, ya, absen atau mungkin apa yang dilakukan oleh murid itu intinya ada bukti nyatanya. Ini buktinya kamu tidak masuk sampai 1 bulan. Contohnya seperti itu, harus punya data fisik yang seperti itu untuk memantau. Nah, pemantau ini intonasinya bisa juga punya suara nada suara datar,
ya bahasa tubuh yang formal untuk memantau. Jadi anak itu punya introspeksi diri Bapak Ibu. Ya, karena apa? Itu kan kembali keyakinan kepada kelas. Oke. Bagaimana jika perasaan murid itu diperlakukan seperti itu? Kita kan enak gitu ya. Kita juga enak, murid juga enak gitu. Jadi hasilnya seperti ini. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Ya, guru tidak menunjukkan hasil emosi berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah, menjadi murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau walaupun anaknya itu ditinggal sendirian di kelas. Jangan ditinggalkan, ya harus ditunggu. Nah, kemudian setelah itu sudah selesai mungkin bisa mengasih motivasinya kepada anak seperti itu. Gitu. Jadi harus ada pendekatan yang namanya pendekatan formal yang tadi dikatakan Bu Evi tadi. Untuk berikutnya ini yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru harus sebagai manajer. Ya. Apa manajer itu? Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ya, kesepakatan tadi ya. Mempersilahkan murid mempertanggungjawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Namun bila kita menginginkan murid, kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Maka kita perlu mengacu kepada institusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri, maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dalam berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Berikutnya, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali keyakinan kelas. Ya. Kemudian berikutnya, apakah kamu meyakininya? Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Yakin, karena dengan murid itu sudah tahu konsekuensi yang dibuat oleh Bapak Ibu guru dan muridnya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Ya, seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, maksudnya mengatur anak atau murid itu. Ya. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali kepada posisi teman atau pemantau lagi. Ya, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi dan diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol tersebut, guru adalah pencapaian posisi manajer, mengasih motivasi untuk untuk anak itu bisa introspeksi diri. Nah, di dalam manajer ini harus ada intonasi juga dengan suara yang tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekati ke murid. Kita itu harus ada intonasi pemantau dan kita harus sebagai teman, ya Bapak Ibu. Dari hasil guru penggerak itu yang sudah saya sampaikan, semoga dari apa yang saya sampaikan tadi membuat Bapak Ibu intinya punya pedoman lah, intinya seperti itu. Saya juga masih belajar Bapak Ibu
kita akan kolaborasi bersama-sama bagaimana cara untuk menerapkan budaya positif, terutama pada posisi kontrol kepada anak didik kita. Yang pertama tadi menghukum, yang kedua merasa bersalah, yang ketiga adalah pemantau, yang keempat adalah teman, dan yang terakhir adalah kita sebagai manajernya. Nah, ada anak menangis pilu, membuatku jadi kasihan. Wahai bapak dan ibu guru, terima kasih ku ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini saya putarkan video aksi nyata yang dilakukan oleh seorang anak yang namanya Maren, ya, dia itu sering terlambat. Jadi konsekuensi atau apa yang dilakukan bapak ibu guru untuk mengatasi anak yang seperti itu. Terima kasih. Lima posisi pelajar itu adalah satu posisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Elizabeth Kartanoviana, saya dari SMK Muhammadiyah Duapaga. Saya merupakan guru sejawat dari Bu Wiwi. Menurut saya Bu Wiwi itu guru yang sangat inovatif, bisa menginspirasi kegiatan pembelajaran di kelas, dan juga Bu Wiwi itu sangat kreatif dalam melakukan kegiatan dalam praktek, khususnya wirausaha. Kemudian Bu Wiwi itu guru yang memotivasi, dilihat dari kegiatan aksi nyata, adanya di depan kelas secara tepat dan yakin di dalam kelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sampi Winoto, teman sejawat dari Bu Wiwi, CGP Angkatan 7 dari SMK Muhammadiyah Duapaga, Kabupaten Malang. Karena beliau sebagai promotor bagi kami, sebagai rekan guru, bagian sekali hal positif yang beliau imbaskan kepada kami, terutama dalam memberikan informasi mengenai pembelajaran yang berpusat pada murid. Bagaimana mengajar dan menjadi pemimpin pembelajaran baik bagi SMK Muhammadiyah Duapaga, Kabupaten Malang. Akhir kata saya ucapkan selamat kepada Bu Wiwi, semoga sukses dan lancar di CGP, dan semoga kedepannya saya dapat mengikuti jejak beliau sebagai CGP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.